kalau nggak ngomong niat tuh udah jarang gitu, karena kita tahu kata nawai itu, jadi karena saya dari kecil udah dibaptis, padahal saya bilang jangan baptis aku gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ada teman saya. Shalom. 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 Ketemu lagi dengan temen yang dari Timur Tengah nih. Aduh. Bukan ya? Banyak Bukan digadang-gadang kayak begitu Oh kan. gitu ya, digadang-gadang. Digadang-gadang. Dicalonin dong, digadang-gadang. Ketemu lagi di Ramadannya Borjuis. Itu Borjuis Ramadan. Borjuis Ramadan. Berarti ini Ramadan tingkat atas ya. Iya. Ramadan tingkat atas. Iya, jadi cuma ya. orang-orang yang proletar nggak ngikut. Iya, gitu iya, ya. Pak. Gawat. Gawat ini. Nggak dulu ya kaum sudra. Kaum sudra. Jadi kita ngobrolin Kan kelas aja nih. Oh, iya. Karena itu orang yang membuat kelas itu yang orang yang juga bilang agama itu candu kan? Yang bikin kelas maksudnya? Yang pemikir yang melahirkan kelas-kelas sosial itu, Karl Marx. Itu kan orang yang ngomong agama itu candu. Ngomong apa sih kita nih? Ya pokoknya malam ini saya ketemu sama Tulus apa panjangnya? Tulus Friedel. Hah? Tulus Friedel. Panjangan U-nya itu tadi Kang. Tulus apa? Tulus Friedel. Ya, saya orang Batak. Kalau tadi Kang Nanang bilang orang Batak. Saya Timur Tengah, mungkin dari Paras memang Timur Tengah gitu Kang. Cuma saya Batak murni kok Kang. Itu nama dari lahir? Dari lahir. Ada nama baru tadi? Nama baru apa? Oh, bukan nama baru, lahir baru. Oh, lahir baru. Iya, lahir baru. Ya kalau di Kristen itu ada lahir baru. Jadi kan kita ya semuanya sih kayaknya orang beragama, enggak juga sih ya. Sebagian besar orang beragama di Indonesia ini kayaknya adalah agamanya warisan dari orang tua enggak sih, Kang? Nah, itu gue baru mau nanya. Lu warisan juga ya? Pasti. Oh. Saya dari kecil udah dibaptis. Padahal saya nggak bilang jangan baptis aku gitu Kang. Saya nggak bilang gitu Kang. Tapi langsung ya kan saya cuma bisa oe. Ya, pas dicipratin air katanya sih saya nangis Kang. Berarti saya sebenarnya nggak mau dibaptis saat itu Kang. Kalau gua respon jadi acara hari Sabtu ini urusannya nih. 5 alasan harus dibaptis gitu. Apa enggak gitu? Gawat bener ini. Mana orang-orang lagi pada taraweh? Enggak ya, teman-teman ya, silakan lanjut tarawihnya itu enggak gimana. Taraweh itu kalau di Sunda Tarasawareh. Yang Bogor enggak tahu ya, Tarasawareh itu. Sebagian enggak gitu. Oh. Ya sunnah lah. Bukan sunnah lah artinya enggak dilakukan. Oh, tapi itu bener Kang. Ini saya nggak tahu Kang, saya nggak tahu. Oh, iya, Yang saya tahu tarawih itu kayaknya wajib gitu. Oh enggak, sunnah. Oh, oke. Sunnah. Dan ada yang 23 rakaat. 23 rakaat. Rakaat tahu? Itu kayak satu surah gitu, Kang Iya. atau Berdirinya 23 kali berdiri. Oh. Gitu ya, Kang? Iya. Oh. Tahu-tahu apa sih? Ini bener berdiri itu maksudnya berdiri. Iya, berdiri gitu kan? Iya, Ya. gitu kan. Terus kan sujud lagi gitu. Oh, berdiri 23 kali. Berdiri, ruku, terus sujud, berdiri lagi. Nah, itu berarti 2 tuh. Oh. Gitu. Ada yang 11. Jadi ada yang 23, ada yang 11. Oh. Itu kenapa ada angka 23, kenapa ada angka 11 gitu? Nah, ini gue tahu nggak ya? Penasaran aja gitu, penasaran nggak? Kenapa? Dua-duanya memiliki dalil, dalil itu ya argumentasi atau rujukan dari Nabi. Gitu. Oh, oke. Dua-duanya benar. Jadi ada yang merujuk pada hadis yang menceritakan bahwa Nabi melaksanakannya 11, ada yang merujuk pada hadis yang Nabi melaksanakannya 23. Oh, oke. Dalam konteks ininya sejarahnya ini kalau tidak salah. Jadi memang Nabi melakukannya dengan 2 cara yang berbeda di 2 tempat yang berbeda di 2 situasi yang berbeda. Dia melihat kondisi umat yang jadi makmumnya gitu kira-kira. Oke. Tapi tradisinya itu kalau yang 23 biasanya bacaannya cepat. 23 bacaannya cepat. Bacaannya cepat. Supaya secepat yang 11 gitu, Kang. Bisa jadi lebih cepat. Kalau di Indonesia itu anehnya sih.
Kalau di Indonesia agak ada pengaruh-pengaruh. Kan ada yang di Cirebon atau di mana gitu, pernah ada tuh rame tuh. Oh, saya tahu tuh, Kang. 7 menit. 7 menit? Iya. 7 menit 2 kali speed itu, Kang. Iya. Kayak kita kalau nonton YouTube dia 2 kali speed. Iya. Iya, cepet banget, Kang. 2 kali speed ya itu. Iya, kayak 4 kali kayaknya. Oh, error itu, Kang. Orang bismillahirrahmanirrahim boleh gitu. Padahal itu kan berapa? 7 ayat ya? Iya. Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu yang sedangnya tuh. Kalau lambat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ih, gue pamer ya. Tapi nggak apa-apa, Kang. Iya gitu. Jadi Ya mungkin ini biar maksudnya pendengar di sini tahu mungkin apa. emang pendengarnya Kristen semua? Iya, Enggak ya. Lu yang tahu lah ya. mungkin lupa, Kang, kan perlu diingatkan juga. Iya nggak sih, Kang? betul. Bacaan Quran itu sebenarnya memang ada 3. Ada 3. 3 bacaan gitu, Kang. Iya, yang slow itu yang tartil disebutnya. Tarik tilu. Tarik tilu. Soalnya 3 kan tadi mungkin ada Bahasa relevansinya. Arab nih, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Tartil bahasa Arab. Tapi gue baru tahu juga tartil tarik tilu ya. Naik motoran gitu, Kang. Masuk. Iya, tarik 3 biasanya kan. Boti bonceng 3, Allah. tartil tarik tilu gitu, Kang. Maafkan guru ngaji. Tartil itu yang slow, yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau bayangkan kalau taraweh 23 bacaannya seperti itu, berat di Indonesia. Durasinya bisa sampai berapa tuh? Kayak di Arab tuh udah tartil, kemudian surat yang dibaca juga panjang karena imamnya kan hafal. Oke. Surat yang dibaca juga panjang. Jadi kampung gua tuh pernah, di kampung gua juga kan sama. Biasanya bacaannya itu yang ketiga, yang sedang itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang cepat itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya pakai yang cepat. Tapi kalau ada imam yang kurang cepat, itu biasanya anak-anak muda tuh suka protes tuh. Oh iya. Dia suka protes. Wajar itu, Sampai kan. ada yang nakal tuh harusnya bilang amin, dia teriaknya lama. Gimana tuh, Kang, Ada kalau yang kayak nakal begitu? begitu. Iya. Itu kan mengganggu kesyaduan berarti, Lah kan? memang dicari sama orang tua tapi dia udah kabur. Cuman pakai bahasa Sunda, kebal gitu. Ada yang senakal itu sih. Gitu ceritanya gitu. Jadi kalau di Indonesia, gua gak tahu di negara Asia yang lain, karena di Malaysia mungkin enggak, Brunei mungkin enggak gitu. Kalau di Indonesia biasanya pakai yang cepet itu, yang 2-3. Makanya kan ada cerita apa namanya, cerita joknya Gus Dur itu, katanya sih kisah nyata. Gus Dur itu kan NU. Ada tokoh Muhammadiyah itu namanya Kiai Haji A.R. Fahrudin. Baru denger saya, Kang. Nah, jadi Gus Dur itu selalu cerita bahwa hanya Kiai Haji A.R. Fahrudin yang bisa memuhammadiyahkan orang NU dalam sekejap. Di satu ketika dia bertamu ke pesantren. Nah, dia kemudian diminta oleh pimpinan pesantren itu, tokoh NU, untuk menjadi imam Kiai A.R. Fahrudin itu. Nah, dia kemudian ya sudahlah disanggupin. Kemudian dia nanya ke jamaahnya, pakai bahasa Jawa, gue nggak bisa bahasa Jawa, tapi kira-kira begini, ini kita mau 23 atau mau 11 gitu. Biasanya Muhammadiyah 11 kan. Nah, ngikut Kiai aja, 11 aja deh gitu, biar cepet gitu kata. Biar cepet. Kata Keywordnya di sini nih, Kang, biasanya nih. Heeh. Terus gimana, Kang? Nah, terus dia mulai baru apa namanya, bagian pertama yang 2 rakaat pertama itu dia baca dengan tartil, dengan slow itu. Akhirnya di fase berikutnya langsung pada teriak jamaahnya, udah 23 aja deh gitu. Nggak, Tapi yang cepat. Lagi dalam. Enggak, setelah selesai. Oh, selesai. Kan dibagi dua biasanya. Oh. Bagi 2. Jadi bagi 2 salam, terus doa, baru naik lagi gitu. Tarawih itu begitu. Oke. Kenapa gua ngejelasin itu ya? Nggak apa-apa, kan soalnya kita Heeh. ya karena gue taraweh dulu. Nah, kita kan jadi paham gitu apa yang dilakukan teman-teman kita yang Islam ketika lagi tarawih gitu. Tapi kalau sholat biasa kan lu sering lihat ya? Pernah waktu zaman bocah malah ikut temen ke dalam masjid waktu itu. Beneran ini, beneran, Kang? Berarti itu level kenakalan tertinggi. Kayak di konten di TikTok ya. Bulan puasa bukan? Enggak, itu biasa sih, main anak bocah aja gitu, Kang. Ikut teman, itu jam 3 sore berarti sholat Maghrib.
Asar. Kirain ya. habis asar maksud gue. Iya itu. Sebelum gitu antara 2:30 atau 3. Gue jadi kebawa nih. Ikut teman asar, gitu. Salat Dia, asar terus. Kan biasa ya nggak tahu lah, mungkin pemahaman anak bocah gitu, main-main beduk apa gitu kan. Kita penasaran gitu. Beduk teman kita Kang Beduk. Bedul itu. Iya gitu kita. Tapi beduk itu bukan syariat, tradisi kan. Oh. Sama aja kayak ini nih. Oh, Iya. jadi sebenarnya kalau diganti dengan lonceng Bisa. saya nggak gitu konteksnya, kagak. Ini penonton aja nih Kang, nggak kayak gitu niatannya. Lonceng kan sapi pakai lonceng. Iya, sapinya Kristen berarti. Waduh, itu kan tendensi Anda aja loh. Tendensi Anda kalau berarti lonceng itu identik kambing sama sapi di Malingping tuh Kristen ya pakai ginian. simbol, itu simbol. Ya, simbol gitu, simbol. Jadi simbol itu, kesulitan kita terkait dengan simbol itu karena memang dia sudah melekat pada nilai-nilai kan Ya. gitu. Sehingga mungkin sulit orang menerima lonceng gitu. Tapi boleh jadi di satu tempat tidak ada beduk ya pakai lonceng boleh jadi. Betul. Karena itu simbol. Yang penting itu kan substansi bukan simbol kan Betul. gitu. Ngomong-ngomong simbol gitu Kang. Jadi papa saya itu suka dengar kajian Alkitab. Tapi dia ikutnya Kristen Ortodoks Syria. Nah, itu kan bahasa Arab tuh. Oh gitu. Iya, bahasa Arab. Di sini. Ortodoks Syria sini iya sih. Dia itunya si pemimpinnya dia Ada di dari sini. bahasa ada. Cuma dia memang kumpulannya kecil gitu kan. Jadi nggak begitu kedengeran. Dan Bapak sih suka denger kajiannya. Nah, itu kan Ortodoks Syria ada di Syria. Mereka pakai bahasa Arab kan. Nah, itu saya kaget gitu kan. Ketika mereka membaca Alkitab tapi itu dalam bahasa Arab. Ketika saya memahami bahwa bahasa Arab itu biasanya identik dengan lekat dengan agama Islam gitu. Iya betul. Nanti di Iya, Syria, padahal logikanya kan mereka pakai bahasa Arab kan Iya. di Timur Tengah gitu. iya. Iya sih, betul kalau ke Timur Tengah kayaknya kalau dengar ada misalnya di Lebanon atau di mana gitu di kedengeran khotbah dari gitu iya kedengeran dari speaker, wah udah mulai pengajian nih gitu. Iya. Padahal itu Padahal hari Minggu jam 10 pagi. iya itu maksudnya. Tadi dia pikirnya pada rajin bener ya pengajian ya gitu. Iya, Cuman gitu. dia nungguin ibu-ibu sholawatan itu kan kok nggak ada nih gitu. Memang di sana pakai bahasa Arab gitu. Iya itu. Makanya kan ya kadang saya misalnya suka sharing gini ya, suka sharing. Ya saya nggak tahu ini kalau mereka lapor sama mahasiswa misalnya, mahasiswa lapor sama orang tuanya mungkin kalau dengernya separuh-separuh. Saya suka ngebayangin kalau dengernya agak nangkep, agak bahaya juga sih gitu. Misalnya saya suka jelaskan bahasa itu kan simbol. Yang penting dari itu kan substansi gitu. Sebagai sebuah simbol, dia menjadi relatif gitu. Bahasa itu maknanya itu kan soal kesepakatan kan gitu. Betul. Misalnya gini, kata Allah itu bisa diganti nggak dengan Tuhan gitu. Misalnya kayak gitu kan ada orang yang secara fanatik karena dia tidak tahu tentang substansi bahasa, dia itu kayak nggak tega menyebut Tuhan gitu. Maunya Allah gitu, kayak berdosa kalau menyebut Tuhan gitu. Padahal Tuhan dalam huruf T besar yaitu terjemahan dari Allah gitu. Maknanya atau substansinya zat yang tidak terjangkau, zat yang maha kuasa, zat yang dimana kita tidak berdaya dan seterusnya kayak gitulah ya maknanya. Kan ketika orang Jawa di kampung misalnya mbah-mbah yang berdoa Gusti Pangeran gitu misalnya dia atau mengeluh, pikiran dia kan ke Tuhan yang sama dengan yang saya maknai, yang saya bayangkan kan gitu. Tapi dia menyebutnya Gusti Pangeran kan gitu. Bukan Allah gitu. Dan tidak apa-apa juga akan nyampe juga gitu. Karena mungkin apa ya? Kalau saya berarti nangkapnya adalah nawa itu dia, niat dia memang Wis nawa berdua, itu. Sedap juga nih. Yoi. Saya memang Itu ada pengaruh diksi-diksi. plosa ya itu ya. Biar lebih banyak lagi Karena itu diksi-diksinya. 1 bulan diucapin terus nawa itu sauma ghadin an ada ifar di syahri Ramadan hari sanati. Dalam Setiap habis tarawih kalau enggak habis sahur diucapkan. Karena niat puasa itu ada yang diucapkan sekali untuk 1 bulan, tetapi orang lebih ngambil adalah biar afdol gitu, biar utama. Jadi niat terus tiap malam ya Jang ya, niat terus gitu tiap malam. Besok saya mau puasa karena Allah gitu, kira-kira begitu. saya juga jadi gitu sekarang kalau ngomong Maksudnya niat puasa lu tiap malam. kalau nggak ngomong niat tuh udah jarang gitu karena kita tahu kata
nawa itu jadi ya nawa itu gue sih gitu, karena indah gitu kan, kayaknya enak gitu ngomong nawa itu, biar kelihatan tegas ya gitu, firmnya tuh kelihatan. Kalau kita memang nawa itunya seperti itu, nawa itu kita baik kok gitu, biar kelihatan lebih clear aja. Niat kayaknya tuh kayak seakan-akan niat yang buruk gitu. Iya, nah ketika ngomongnya pakai kata niat, kalau buat saya ketika pakai kata nawa itu, orang itu semoga memahami kalau nawa itu saya baik gitu. Ya makanya gue tuh kalau ketemu orang belum kenal, tidak tahu latar belakangnya, tidak pernah punya pretensi atau keinginan untuk nanya agama lu apa kayak gitu-gitu sih. Meskipun misalnya ngomongnya sangat islami gitu misalnya, karena di Indonesia tuh memang begitu kan. Iya. Bahasa itu udah sangat ya karena ada dominasi mayoritas. Iya benar tidak bisa dipungkiri. Lu pidato di mana? Assalamualaikum. Iya. Murdiono assalamualaikum. Iya. Misalnya zaman tahu lu Murdiono tahu? Menteri ya? Iya, zaman Orde Baru sih. Maksudnya zaman Orde Baru itu semua ngikut Pak Harto kan gitu. Terus ke bawah sampai sini. Iya. Kalau dengerin misalnya gue belum lama tuh jadi juri pamer lagi. Juri enggak apa-apa. Jadi juri MTQ kan di kantor bini gue di Mabes Polri. Terus ada pembagian hadiahnya, yang buka tentu saja Kapolri, Pak Sigit. Pak Sigit kan bukan orang Islam ya? Iya, yang saya tahu sih Kristen. Ya Kristen kan. Wah itu udah kayak orang NU pembukaannya, pembukaan pidatonya serius. Assalamualaikum. Dan assalamualaikum gitu. Terus ada itunya juga, ada muqaddimahnya. Sholatu wassalamu ala. Iya, beneran. Pak Sigit itu juga orang NU. Pak Sigit udah orang NU. Takut kedengeran, gue nggak enak. Tapi benar gitu, fasih sekali beliau. Jadi bukan hanya ngomongin apa namanya, dia menguasai tradisinya, hubungannya kayak gitu, tapi sampai ke diksi-diksinya keren juga nih orang gitu. Keren atau apa ya, gue nggak tahu itu. Terhegemoni. Ya, berarti kan beliau ngulik juga ya, nggak tahu sih menurut saya. Iya. Beliau tahu kepada siapa beliau berbicara gitu. Betul. Meskipun kalau gue sih secara pribadi ya, misalnya lihat sih sebagai sok-sokan sebagai akademisi, nggak harus begitu sih, nggak harus begitu gitu. Menurut gue toleransi ya tidak harus begitu. Tapi kalau dia nyaman begitu ya tidak apa-apa gitu. Tidak harus begitu ya, orang sesuai dengan identitasnya saja gitu kira-kira. Cuman memang kita kan itu penuh ewuh pakewuh ya kalau orang Jawa bilang itu ya. Jadi memang apa namanya, toleransi kita itu melekat ke dalam perilaku etis yang juga mengakar dalam tradisi bangsa Indonesia ya, sehingga kita menerima apa namanya, menerima kebiasaan untuk kayaknya nggak enak di acara resmi kalau nggak ngomong salam semua agama kan gitu ya, karena perasaan itu kan. Betul. Perasaan itu. Padahal ya cukup salah satu aja. Gus Dur kan pernah membuat kontroversi dengan bilang nggak usah assalamualaikum lah, selamat pagi, selamat malam sama aja itu salam. Di protokoler umum apa kenegaraan gitu. Sebelum dia kontroversinya, dia sebagai ketua PBNU dan sebagai intelektual sih gitu. Dia apa namanya, mulai memasarkan pemikiran-pemikiran yang berusaha memisahkan antara yang sakral dengan yang profan gitu. Ini bagian tradisi, ini bukan gitu. Assalamualaikum itu kan salam, mendoakan keselamatan, kan bisa dalam bahasa Indonesia konteksnya itu. Sama kayak tadi dulu almarhum Nurholis Majid juga kan menerjemahkan itu di awal-awal tuh, itu ribut itu di Indonesia, jadi polemik gitu di kalangan Islam sendiri. Menerjemahkan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Tuhan. Jadi T yang satu kecil, T yang satu lagi besar. Kan kaget dong kebanyakan, karena kita biasa menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah gitu. Kira-kira begitu. Betul. Padahal itu konteksnya tadi itu yang soal bahasa gitu. Betul. Pada akhirnya Tuhan yang kita yakini secara substansial maknanya apa? Ya di Timur Tengah Allah juga. Kalau ngelihat misalnya film berbahasa Arab, meskipun itu orang Kristen, ya Allah juga, dan sefasih itu dibanding orang Bandung, fasih mereka kan pasti ngomong Allahnya gitu. Iya. Orang Bandung kan kolahnya mantep lah gitu ya Kang. Paham kan Kang? Iya. Paham tapi salah. Oh iya. Enggak ada kolahnya.
Udah sosokan lagi, masih salah ternyata. Kol-kolah itu ada hanya di huruf qaf misalnya. Waqtu gitu. Kol-kolah namanya. Kol-kolah. Kol-kolah. Iya, kol-kolah namanya kol-kolah. Tapi adanya di huruf qaf gitu misalnya. Atau di apa lagi? Di apa lagi? Dal gitu. Gitu. Bukan di Allah. Kalau itu fasih lah ya. Udah jauh banget ya ngobrol ya. Tapi ngomongin puasa, ini kan lagi puasa nih, alias Ramadan. Lu terganggu gak sih dengan misalnya sahur berisik gitu-gitu? Udah biasa kok dari zaman bocah ya? Gitu. Malah lu terima kasih. Di mana? Lahir di Jakarta. Oke. Sempet lama di Bogor. Sekarang di Bogor Coret. Lama Jakarta juga sih, jadi pindah-pindah Jakarta weekdays, Jakarta Kemayoran, kalau weekend di Nagrek Gunung Putri, gitu. Tapi dulu sempet di Gunung Putri yang agak tengah, rumah kayaknya jarak 200 meter dari masjid, dan itu sebenarnya terima kasih gitu, karena membantu saya bangun pagi, karena saya juga pagi-pagi naik jemputan. Nah, apa? Oh, anak bocah ya kesal dong, dibangunin kan dalam tidur, tapi itu membantu bangun tidur juga gitu. Tapi, tandanya sudah pagi harus bangun gitu. Ketika lagi di absen, jadi bapak-bapak di tetangga rumah saya dipanggil gitu, Pak Jumadi sahur. Bapak lu tuh? Bukan. Oh, bukan. Bapak saya Pak Hermat kebetulan. Jadi bapak saya nggak dipanggil. Bapak saya nggak masuk database kebetulan. Nggak masuk database jamaah. Kirain kan kocak juga cuma di Friedel gitu. Oke ya. Tapi sebagai orang Kristen, lu belajar atau gimana tuh? Ngulik agama lu nggak? Agama Kristen. Ya, ngulik. Pada akhirnya ngulik. Karena sekolah umum apa sekolah? Umum. Oh. SD negeri. TK sampai SMA Katolik, SMA negeri, kuliah negeri. Oh, kok Katolik? Menurut orang tua itu sekolah yang tertib katanya. Nggak menurut lu? Nggak juga. Tetap aja anak-anak nakal gitu. Ya tapi kan lu nggak punya perbandingan. Iya juga sih. Cuma memang apa ya, nilai-nilai striknya gitu sih. Iya. Itu yang mungkin itu yang nggak tahu juga sebenarnya, teman-teman di negeri baru ngerasain negeri juga kan pada saat kuliah. Iya. Katanya kalau SMA ya nggak ngerti lah, mungkin sekolah negeri katanya gurunya nggak penuh waktu mengajar, kadang ditinggal. Nah kalau sekolah swasta itu hal yang sangat istimewa Kang terjadi ketika guru memutuskan saya ada pergi guru, bahagia sekali itu. Nah mungkin itu adalah hal yang ordinary saja mungkin di sekolah negeri. Tapi bagi kami di sekolah swasta khususnya Katolik itu adalah hal yang istimewa ketika guru tidak mengajar penuh waktu. Oh, SMA berarti masuk negeri? Kuliah. Oh kuliah. Kuliah di? Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Iya. Unpad kan? Iya. Gitu Kang yang harus Unpad. Karena dulu teman-teman juga gitu. Unpad. D-nya tuh kental gitu. Iya. Unpade gitu. Unpade. Qul huwallahu ahad gitu. Pisip Unpad. Tapi kalau agama lain belajar nggak? Misalnya Islam. Secara nggak langsung belajar. Nanya teman-teman. Dari speaker itu. Speaker. Ya salah satunya. Toa. Jadi apal ini Kang. Mungkin nggak tahu tulisannya kayak gimana gitu ya. Lu apal? Saya apal bedanya. Titik perbedaan azan subuh dengan azan maghrib. Dia tuh sebelum pengulangan Allahu Akbar beda di situ. Yang terakhir. Iya yang terakhir. Apa? Nggak tahu istilahnya apa. Kayak lebih baik sholat daripada tidur. Itu dalam bahasa Indonesia subtitlenya. Ya nggak sih Kang? Mantap. Iya. Itu. Kalau boleh tahu Kang gimana bunyinya? Itu saya tahu ujungnya. Tapi lu dengernya di Bogor ya? Waktu di Gunung Putri, iya. Itu as-sholatu khairum minan naum gitu kan? Ya itu. Ya, lebih baik. Nah itu beda di situ. Itu yang saya paling nempel di benak. As-sholatu adapun sholat itu khairun lebih baik minan naum daripada tidur. Iya itu. Itu di situ aja bedanya. Nah dia tuh orang Banten yang geblek-geblek tuh kan males tuh. Terjemahinnya beda tuh. Narik selimut, narik sarungnya
tidur lagi. Terus sholat gitu, naon. Ya Tuhan, sesat banget itu. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa, lu nggak sholat juga nggak apa-apa. Terserah lu aja mau sholat apa enggak kan. Paling nanti lah pertanggungjawabannya. Nah ya. itu aja ya. gitu. Kemudian emoji ini Kang biasanya Kang, emoji ini. Maaf. Ya. Iya. Sekadar mengingatkan gitu kan. Sekadar mengingatkan. Ini nggak usah kita lanjutin ya, karena antara gue ikut dia atau dia ikut gue. Makasih banyak loh. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kalau mereka mau mempertemukan lagi. Oh iya, mungkin harus masih bertemukan banyak. Kang. Iya. Katanya Ya, karena... mau namatin baca Al-Lubab. Oh iya nih. Punya Abi Quraish. Iya, nih, Abi Quraish nih, saya tertarik gitu. Iya, karena nih Abi Quraish yang bikin kajian. Iya. Gue juga belum pernah baca sih. Oh enggak ya. Kalau ada yang minta doang baca gitu. Terima kasih banyak teman-teman, ini sharing dengan teman-teman yang tidak menjalankan puasa tapi pasti punya tradisi puasanya tersendiri tentu saja. Tapi yang penting adalah bahwa kita sama-sama apa ya? Sama-sama ikut berpuasa karena saya senang. Saya ikut ngabuburit juga Kang. Iya, betul. Iya. Wiskul ngabuburit. Gue tuh ngelihat konten belakang kok jadi nambah. Iya, gue jadi keingetan ngelihat konten itu tuh rame banget. Apa tuh Kang? Agamamu, takjilmu adalah takjilku. Buset. Waduh. Jadi rebutan sama orang Kristen. Bener. Karena makanannya enak-enak katanya. Udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom.